I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan surat lamaran pekerjaan yang berisi tentang pengertian surat lamaran pekerjaan, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan contoh surat lamaran pekerjaan. Pertama-tama, perkenalkan, saya Amelia Sulayani. Saya Kadiana Putri. Baiklah, simak video pembelajaran selanjutnya. Cekidot. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang dibuat oleh individu ditunjukkan karena memerlukan pekerjaan yang dikirim ke suatu perusahaan untuk mencari pekerjaan. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. 1. Menulis tempat, tanggal surat pembuatan surat. Langkah pertama yang harus kita lakukan saat menyusun surat lamaran pekerjaan ialah menulis tempat dan tanggal surat tersebut. Contoh, Yogyakarta, spasi 11 Desember 2020. Lampiran dan hal. Memberitahukan berapa banyak lampiran yang disertakan. Misalnya, lamaran dilengkapi identitas dan kualifikasi pelamar sebanyak 4 lembar. Maka, contohnya sebagai berikut. Lampiran, spasi, titik 2, 4 lembar. Hal, spasi, titik 2, pemberitahuan. Alamat surat yang akan dituju. Tuliskan alamat kemana surat yang akan dituju. Berikut beberapa hal yang harus dicermati saat menulis surat lamaran pekerjaan. 1. Surat lamaran kerja termasuk surat dinas, artinya kita tidak menyurati seseorang saja. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan yang benar tidak akan menggunakan kata kepada. 2. Alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. 3. Jabatan tidak menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. 4. Keterangan teks, jalan, pada alamat tidak boleh disingkat. 5. Alamat surat bukan kalimat. Oleh karena itu, jangan menggunakan titik di mana masing. Contoh, yang terhormat, titik, spasi pimpinan, spasi PT, titik Jakabaring. Jalan, spasi, sepakat, spasi nomor, titik 13, spasi Palembang. 4. Salam hormat dan pembukaan. Merupakan salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai dengan ungkapan, dengan hormat, untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Contoh, dengan hormat, berdasarkan info lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui situs XXX, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan pada Bapak atau Ibu pimpinan untuk menepati bagian akun eksekutif di PT Jakabaring. Isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari hal-hal berikut ini. 1. Identitas diri. Dalam identitas diri berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah hal lainnya sesuai keperluan. Contoh identitas diri. Nama, Dinawati. Tempat tanggal lahir, Mariana, 25 Januari 1999. Pendidikan terakhir, S2, Pendidikan Biologi. Alamat, Jalan Sepakat, nomor 354, Mariana, Palembang. Maksud dan tujuan. Berisi keterangan mengenai alasan pengiriman atau pelamar untuk menulis surat. 3. Menyatakan lampiran. Lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi ijazah, kartu tanda penduduk, hingga pas foto dan sebagainya. 6. Penutup. Buatlah sebuah penutup yang manis dalam surat lamaran kerjamu. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Contoh, demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk diberi kesempatan mengikuti seleksi wawancara agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saat surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan format yang standar. Format surat yang standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat resmi. Pasalnya, surat ini dibuat oleh seseorang yang sedang melamar suatu pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan tertentu. 2. Menggunakan bahasa dan ejaan yang baik dan benar. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan selanjutnya yaitu menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Jika ditulis dengan bahasa Indonesia, tentu harus sesuai dengan EYD.
Contohnya, menggunakan kata ijazah bukan ijazah. Menggunakan kata praktik bukan praktek. 3. Menggunakan formal dan sopan. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal. Untuk itu perlu menggunakan kata-kata yang sopan. Namun perlu diperhatikan, kalimat yang ditulis pada surat lamaran kerja tidak boleh merendahkan diri sebagai pelamar kerja. Maksudnya, jangan dibuat bernada kamu komunikasian membuat faktor agar diterima. Misalnya, apabila informasi lowongan kerja itu bersumber media massa, maka pelamar juga boleh menuliskan atau mencantumkan tersebut di awal. Kemudian bisa dilanjutkan dengan mengajukan diri untuk mengisi lowongan kerja tersebut. 4. Kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Kalimat harus singkat, padat, dan jelas termasuk bagian dari unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Perhatikan poin ini. Di setiap bagian, mulai dari pengantar dan juga isi surat tersebut. Pesan harus informatif dan tepat sasaran. Maksudnya, apa yang disampaikan di surat itu harus menggambarkan informasi tentang pelamar, kemampuan, pengalaman kerja yang relevan pelamar. Isi surat harus tersampaikan. Telah disinggung sebelumnya bahwa isi surat lamaran pekerjaan harus bisa tersampaikan dengan jelas. Dalam isi surat sebutkan di deskripsi diri, riwayat pendidikan, apa pekerjaan yang dilamar, dan seterusnya. Kata-katanya jangan bertele-tele agar maksudnya yang disampaikan bisa diterima dengan mudah dan jelas. Di sisi lain, bagian ini menjadi penting karena menjadi poin untuk meyakinkan bahwa bidang apapun posisi itu sesuai dengan kemampuan maupun pengalaman si pelamar. 6. Menggunakan paragraf penutup. Dalam unsur kebahasaan surat lamaran, penting untuk menggunakan kalimat permohonan di bagian paragraf penutup. Kalimat yang ditulis bisa berisi harapan dan permohonan. Tujuannya agar kamu bisa diterima di posisi dan perusahaan tersebut. Dengan demikian, artinya si pelamar sudah menunjukkan antusiasan dengan perusahaan yang ia lamar. 7. Memperhatikan susunan penulisan dan tanda baca. Menulis surat lamaran kerja juga perlu memperhatikan susunan penulisan, yakni dengan melengkapi bagian-bagian surat. Contohnya, terkait penulisan tempat dibuatnya surat, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan lain-lain. Berikut di samping adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Sekian video pembelajaran dari kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Bye-bye.